Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bu Bapak, saudara terkasih, kaum muda, adik-adik, salam berkat, penuh semangat, berkah dalam. Kembali kita berjumpa dalam renungan harian. Hari ini Kamis, 13 April 2023. Kita akan mengambil dari Injil Lukas, bab 24 ayat 35 sampai 48. Dua murid yang dalam perjalanan ke Emmaus ditemui oleh Yesus yang bangkit, segera kembali ke Yerusalem. Mereka menceritakan kepada saudara-saudara apa yang telah terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan menjadi takut karena menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hatimu? Lihatlah tangan dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak memiliki daging dan tulang seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum juga percaya karena girang dan masih heran, berkatalah Yesus kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Yesus berkata kepada mereka, "Inilah perkataan yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur." Lalu Yesus membuka pikiran mereka, sehingga mereka mengerti isi kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara yang terkasih, inilah kelemahan manusia, lupa. Nah, siapa yang sering lupa? Lupa makan, lupa mandi, lupa berdoa, lupa berangkat Ekaristi. Ini sungguh menjadi kelemahan kita sebagai manusia. Maka Tuhan mengingatkan kita, dan semoga kita mau untuk selalu mengingat Tuhan yang menjadi sumber berkat hidup kita. Di sini disampaikan, mereka menceritakan kepada saudara-saudara apa yang telah terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Teringat ketika sudah mengalami peristiwa yang dulu pernah dialami. Semoga kita juga mau untuk melihat hidup kita, menata hidup kita, agar kita tidak gampang lupa, terlebih lupa kepada Tuhan. Maka dari itu kita harus mau untuk menumbuhkan diri, menumbuhkan iman kita, kepercayaan kita kepada Tuhan, sehingga kita tidak akan ragu lagi. Yang pertama, kita mengenangkan Tuhan. Dalam Ekaristi, kita mengenangkan Tuhan yang sungguh mengadakan perjamuan, memberikan dirinya untuk kita manusia. Dan semoga dengan demikian, dengan mengenangkan Tuhan, Tuhan benar-benar hadir dan kita ingat kepada Tuhan yang sungguh memberikan diri untuk keselamatan kita, menjadi sumber energi, menjadi sumber kekuatan kita. Yang kedua, mengingat karya-karya Tuhan. Tuhan telah berkarya,
Tuhan telah melimpahkan berkat untuk kita. Semoga kita selalu ingin mengingatnya, sehingga ketika kita mengalami sulit kehidupan, bermasalah ruwetnya kehidupan ini, kita ingat Tuhan berkarya dan akan menyatakan kuasa-Nya dalam hidup kita. Yang ketiga, merasakan kembali di mana Tuhan sungguh memberikan kasih-Nya, memberikan cintanya untuk kita manusia, bahkan cinta yang begitu besar, sehingga nanti kita tidak ragu lagi untuk selalu menghadirkan Tuhan dalam hidup kita. Dan semoga dengan demikian kita semua boleh bertumbuh di dalam keyakinan, di mana Tuhan selalu ingin kita percaya, dan Tuhan membimbing kita, Tuhan menuntun kita, di mana Tuhan bersabda, lalu Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti isi kitab suci. Nah, semoga kita juga memberikan kesempatan Tuhan membuka pikiran kita, membuka hidup kita, agar sungguh kita sadar dan kita mengandalkan Tuhan yang selalu hadir menuntun kehidupan kita. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Salam berkat, penuh semangat, berkah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.